Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan melalui video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai pengantar hukum perdata. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita tidak perlu berlama-lama karena hari ini kontrak perkuliahan sudah kita bahas, kemudian akan dilanjutkan dengan pengantar hukum perdata. Oke, kita mulai masuk pada materi. Hukum itu terbagi menjadi dua, antara hukum privat dan juga hukum publik. Hukum publik di sini itu adalah hukum pidana, yang mana tidak akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum privat, atau biasa nanti kita sebut dengan hukum perdata. Hukum perdata itu juga dibagi menjadi dua, antara hukum material dan juga hukum formil. Yang mana hukum material dan hukum formil akan kita pelajari pada slide berikutnya. Di sini, hukum perdata itu apa? Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan atau perlindungan dengan orang yang satu dengan orang yang lain. Atau nanti bisa kita artikan hukum perdata itu mengatur antara kepentingan subjek hukum. Subjek hukum di sini itu ada dua, ada individu dan juga ada badan hukum. Nah, hukum perdata di sini itu bisa mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Kemudian, hukum perdata itu merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam satu hubungan kekeluargaan atau dalam pergaulan masyarakat. Ketika dalam hubungan kekeluargaan, contohnya adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan. Sedangkan di dalam pergaulan masyarakat itu bisa mengenai pengabdian pekarangan atau bisa mengenai perjanjian sewa-menyewa, utang piutang. Nah, hukum perdata itu disebut sebagai hukum privat karena hanya mengatur antara dua pihak saja. Pihak tersebut sejajar, sama, baik itu individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Di dalam ruang lingkup hukum perdata, itu tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Sehingga ketika terjadi sengketa, itu yang berlawanan atau yang berperkara itu adalah kedua belah pihak tersebut. Kemudian, hukum perdata itu ada dua macam. Ada hukum perdata material dan juga hukum perdata formil. Hukum perdata material itu adalah suatu aturan yang mengatur hak dan kewajiban di dalam bidang perdata. Yang mana hukum perdata material ini yang akan kita pelajari kali ini. Hukum perdata material itu adalah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan hukum perdata formil itu adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material. Atau mengenai hukum perdata formil itu akan dibahas lebih lanjut di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Nah, ketika kita mempelajari hukum perdata, otomatis kita memerlukan sebuah pedoman. Nah, di sini pedoman kita untuk mempelajari hukum perdata itu adalah KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam KUH Perdata itu dibagi menjadi 4 buku. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang daluarsa.
Di dalam hukum perdata ini itu akan kita sinkronkan pada aturan-aturan yang ada di dalam KUH Perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang mana ada hukum perorangan. Hukum perorangan ini nanti ada hukum kekeluargaan, hukum kewarisan. Kemudian ada harta kekayaan, ada hukum keluarga, dan juga ada hukum waris. Nah, ini adalah KUH Perdata yang mempunyai atau yang terdiri dari 4 buku. Ada tentang orang, tentang benda, tentang perikatan, dan juga tentang pembuktian atau daluarsa. Nanti sama saya dalam 1 semester ke depan kita akan mempelajari buku kedua, yaitu tentang benda. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa antara hukum perdata dengan KUH Perdata itu memiliki hubungan yang sistematis, di mana hukum perorangan dan hukum keluarga diatur dalam buku 1 BW atau Bergelih Wetboek, yang mana hukum harta kekayaan dan hukum waris itu diatur dalam buku kedua KUH Perdata tentang benda. Dan hukum perikatan itu diatur dalam buku ketiga BW tentang perikatan, yang mana hukum perikatan ini akan dipelajari sendiri dalam hukum perikatan. Itu adalah pengantar hukum perdata yang kita pelajari hari ini. Semoga penjelasan singkat mengenai pengantar hukum perdata dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.